kasih Mas Dimas dan juga Prof. Bambang untuk penjelasan. Saya tertarik tadi mengenai realitas Tuhan ya. Memang tidak bisa dibuktikan, tetapi juga mungkin tidak bisa disangkal. Saya melihat dari kekristenan, Prof. Di dalam kekristenan itu kepenuhan realitas Tuhan ada di dalam diri Yesus ya. Nah, ini bagaimana Prof? Kalau ditinjau dari sisi filosofisnya, apakah ini hanya sebagai teologi ya dalam pengertian sebagai proyeksi iman dari para pengikut Yesus ya, terutama teologi Paulus yang banyak mempengaruhi kekristenan. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Hendy. Terima kasih ya, memang itu salah satu persoalan. Barangkali tergantung bagaimana kita memahami Yesus itu kali ya. Bisa saja dilihat sebagai kepenuhan kalau bagi saya dalam artian barangkali Yesus itu konfigurasi paling total dari prinsip unconditional love ya. Dalam arti itu ya, dalam arti itu kasih yang tanpa pamrih itu ya, saya tidak melihat pada tokoh-tokoh agama, pendiri agama-agama lain yang seradikal itu. Kalau dilihat sebagai itu, ya, jadi sebagai apa ya, konfigurasi dari unconditional love, ya, sampai ya apa ya, sampai benar-benar kenosis ya, benar-benar mengosongkan diri, menghabiskan diri, dan meninggalnya pun bagaikan skandal gitu kan. Teman saya yang Muslim, seorang intelektual, menyebut, karena saya heran kenapa kok dia itu padahal Muslim gitu ya, tapi kok banyak menulis mengenai Yesus segala gitu dan mengagumi Yesus. Dan dia bilang, saya selalu tertarik pada idea bahwa ya pada sosok yang bernama Yesus itu, Tuhan itu Tuhan yang kalah, kata dia. Itu tuh selalu menawan untuk dia gitu. Ada paradoks yang ganjil gitu ya. Dan kalau Tuhan itu cinta, ya memang harusnya gitu loh. Kalau dalam bahasa dia tuh, kalau Tuhan tuh cinta, kalau benar itu, ya Yesus itu ngejawantahan paling edan gitu ya, paling skandalus, paling radikal. Tuhan yang kalah, dahsyat itu bagi dia begitu gitu ya. Ya dalam artian itu ya itu tergantung bagaimana kita mengartikan gitu ya. Ya. Gitu. Baik. Semoga menjawab Bung Hendy. Sebelum kita ke pertanyaan dari Bung Satya, saya coba ke Pak Markus terlebih dahulu. Silakan Pak Markus. Terima kasih Mas Dimas. Selamat malam Prof. Bambang. Ketemu lagi. Ya, saya ikut Prof. Prof, tadi ketika bicara tentang sistem dogma dan inti dari ajaran, saya membaca ada orang Pak Bambang, ini orasi masih perlukah filsafat dan agama. Ada satu yang agak bersangkutan ya Prof, tapi saya mohon penjelasan begitu. Ada hati dan perlu diasah dan dididik oleh penalaran, meskipun sebaliknya juga benar. Mungkin Prof Bambang masih ingat tulis kata-kata ini. Ini saya mencoba menerka-nerka, tapi mungkin lebih baik kalau saya bisa dapat penjelasan dari Prof Bambang, karena ini berkaitan tulisannya dengan juga iman, perbuatan, dan dogma begitu Prof. Terima kasih Prof Bambang. Ya.
Ya itu udah lama sekali ya. Ya tapi sejauh saya ingat kok jadi bergema ya. Oke. Nah, bahwa hati itu perlu diasah oleh nalar. Yang saya maksud hati sebenarnya, seingat saya itu emosionalitas ya, karena masalahnya itu agama itu selalu mengandung ikatan emosional yang luar biasa. So, mengandung ikatan itu bukan sekedar kerangka teoritis yang ada di kepala kayak seakan-akan pengetahuan gitu, kayak ilmu pengetahuan. Bukan. Kalau agama itu bagaimanapun selalu dihayati dengan ikatan emosional yang luar biasa. Sedemikian sampai selalu ada bahaya seperti yang saya uraikan tadi, menjadi segala pemikiran kritis yang mencoba mempertanyakan apa-apa yang diyakininya, bahkan oleh umat yang sama sekalipun gitu, yang sama agama yang sekalipun, itu ya tadi dalam istilah saya menjadi over defensif terus gitu ya, over defensif terus atau menjadi ofensif karena emosional sekali. Nah, dalam rangka itu saya kira ya perasaan kita itu kan sebenarnya bisa juga dipertebal atau dimatangkan juga. Saya ingat begini ya, orang-orang Barat itu kesan saya itu brutal gitu. Kalau dalam hal mengutarakan pendapat, mengartikulasikan pendapat dan segala macam itu kesannya benar-benar bisa. Kalau untuk orang Indonesia khususnya orang Jawa gitu ya, yang biasa menyembunyikan dan tidak berterus terang gitu, mereka tuh bisa lebih berterus terang, bisa duar dan bahkan menimbulkan konflik. Tapi karena mereka terbiasa begitu, lama-lama tuh juga perasaan mereka itu tidak bukan bebal sih, bukan juga kebal, tapi lebih kuat barangkali ya, lebih kuat, tidak gampang tersinggungan segala macam. Dan ketika memang konflik, memang tersinggung sebentar, habis itu fine gitu, dan mulai lagi aja gitu, dan benar-benar biasa aja. Nah, kita yang sangat sangat baper gitu, itu tuh perasaan biasanya kemudian tersisa panjang sekali gitu, panjang sekali. Rasa terluka, rasa apa, karena seperti tidak terlatih mendapatkan benturan ya, menjadi rapuh sebenarnya begitu. Nah, maka sebetulnya penalaran kita, kalau kita bisa mencerna pendapat-pendapat yang berbeda dan melihat kemungkinan bahwa mungkin juga itu sisi yang ada benarnya misalnya gitu, meskipun berbeda dari apa yang kita yakini. Kalau kita terbiasa begitu, saya yakin sebenarnya perasaan kita juga tidak terlalu gampang terpancing gitu ya. Sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kayak gitu ya. Itu sih bahwa hati itu perlu diasah oleh nalar. Tapi sebaliknya, saya selalu heran pandangan-pandangan kaum ateistik yang fisikalis itu. Saya selalu heran. Karena mereka tuh semua ngomong teoritis, bernalar terus. Padahal, saya suka membayangkan orang seperti Richard Dawkins, Daniel Dennett, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka tuh bagaimana ya? Karena faktanya sebetulnya yang kita sebut hati, meskipun nggak jelas itu apa, tapi pendeknya inner life kita, kehidupan batin kita, itu tuh kan sebenarnya hal yang paling intim dan paling konkret, betapapun tidak bisa kita lihat. Tapi itu dalam setiap peristiwa itu, bukankah itu hal yang paling dekat dan paling intim dalam diri kita, gitu ya. Kalau kita makan aja gitu kita merasa enak gitu. Terus kalau kita ngobrol sama teman kita merasa nyaman, mendapat inspirasi. Kalau jatuh cinta atau kalau menikmati anak-anak atau malah yang negatif dan semuanya. Semuanya sebetulnya dicerna dan radarnya itu kehidupan batin. Sementara untuk mereka kehidupan batin itu ilusi, apa namanya,
itu hanya permainan hormonal saja. Itu saya selalu sulit mengerti. Terutama ketika mereka dalam perdebatan, lantas mereka menjadi ngotot gitu ya. Menjadi ngotot dalam polemik. Lah, yang ngototnya itu apa itu? Gitu ya. Itu apa itu? Hormon gitu ya. Semata-mata hormon yang tersinggung atau apa. Saya selalu terus gairah dia untuk menulis itu, oh sebenarnya tuh nggak ada. Itu apa gairah itu? Bagi saya tetap ya, kehidupan batin tuh secara rasional, konseptual seperti abstrak, tapi secara eksperiensial itu justru yang paling dekat. Itu justru yang paling dekat sebetulnya dalam realitas kita. Yang namanya hati atau apapun lah disebutnya. Gitu. Jadi, nah itu kalau hanya nalar belaka gitu kayak orang-orang yang ateis-ateis itu, bagi saya juga aneh, gitu ya. Aneh. It doesn't make sense. Gitu. Ya, baik. Jawaban yang menarik sekali ya, Prof. Apa yang sampai membuat kita begitu passionate ya, sampai ngotot dalam isu-isu tertentu dari apa yang kita berbincangkan ini. Prof, ini ada pertanyaan dari Bung Satya. Bisakah diterima bahwa konsep-konsep agama bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi lahir dari pergumulan pemikiran dalam memahami realitas, sehingga konsep-konsep agama pun bersifat saintifik dalam arti longgar? Jika bisa diterima, maka pemahaman-pemahaman kaku soal agama dapat dipahami sebagai distorsi dan bukan esensi agama itu sendiri. Jika demikian, dapatkah dipahami juga ketika pendekatan-pendekatan sains yang positivistik juga adalah distorsi atas pemikiran saintifik, secara khusus terkait soal supreme being? Ya. Setuju. Jadi saya kira bisa dikatakan demikian memang ya. Ya, saya kira bisa ya. Dalam arti, pertama, bahwa agama-agama itu bagaimanapun memang muncul dari pergumulan ya. Itu betul. Pergumulan sebagainya pasti rasional, dalam arti para tokoh-tokoh besar agama itu kan bergumul untuk mencari apa sih yang hakiki gitu dalam hidup ini. Gitu. Siddhartha menemukannya itu yang hakiki itu sebenarnya penderitaan, dan bagaimana keluar dari rantai penderitaan misalnya seperti itu. Ya, saya kira berbagai tokoh agama sampai melahirkan inspirasi-inspirasi dahsyat yang gemanya itu, riaknya atau gelombangnya itu makin besar sepanjang sejarah. Itu pastilah muncul dari pergumulan-pergumulan yang intens ya, pergumulan batin, tapi juga penalaran dan pengalaman yang sangat intens. Kalau tidak akan mempunyai kekuatan magnetis sepanjang zaman itu kan. Jadi ketika agama malah lepas dari pergumulan dan menjadi dogmatis dan menjadi tertutup, itu distorsi. Setuju. Karena sebetulnya harusnya, begini saya membayangkannya, bagaimanapun agama dalam arti terinstitusi itu memberikan peta kan kepada kita. Peta dari orang-orang yang pernah menjalani ya, terutama peta yang sudah dijalani oleh si pendirinya itu, pendiri agama-agama itu, peta. Cuman jatuhnya ke kita itu kemudian tinggal peta yang dihafal, tidak dijalani gitu loh. Susahnya kan itu. Peta itu kemudian ya dihafal aja dan tidak dijalani. Itu menjadi kayak apa ya? Rumus yang kita pegang saja gitu. Dan kalau rumus itu terganggu gugat, kita panik gitu dan marah. Bukannya menjalani, bergumul juga berdasarkan peta itu. Nah, saya kira kalau mau lebih otentik kehidupan spiritual tuh, yang adalah kita kembali bagaimana menggunakan peta itu di dalam pengalaman kita. Maka itu juga membantu pergumulan kita pribadi. Nah, dalam sains sama, itu bagus tadi analoginya juga. Sains juga gitu. Kalau sains kemudian menjadi dogmatis, itu juga menjadi distorsi dari
pergumulan ilmiahnya itu sendiri gitu. Dan saya kira ya, dan itu bahkan menjadi kayak agama juga kalau kemudian sains menjadi kaku seperti itu, seperti halnya agama kalau menjadi kaku itu distorsi. Sains pun gitu, kalau menjadi kaku dan menjadi tertutup, ya itu pun sebenarnya distorsi. Setuju. Terima kasih untuk itu. Baik. Selamat malam, Profesor Bambang. Wow. Saya mau tanya, kan kita udah mengetahui ya tadi kalau di fisika kuantum itu non-fisik adalah yang membentuk realita. Terus di penemuan-penemuan sains kayak atom yang tadi orangnya kasihan itu, atau Newton, atau saya pernah baca ada ilmuwan modern yang meneliti protein antena itu, dia sedikit bisa membuktikan kalau adanya jiwa, kalau jiwa itu ternyata ada. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama, bagaimana kiat-kiat menghadapi tantangan di masyarakat kita ya, supaya beberapa masyarakat lebih sadar akan aksiologis estetik ini. Terus yang kedua, apa mungkin di kemudian hari spiritualitas itu bisa menjadi satu sama sains ini? Terima kasih. Ya, terima kasih, Sandria. Yang kedua itu apa? Spiritualitas menjadi ya, apa mungkin di kemudian hari seiring perkembangan zaman, kira-kira bisa nggak spiritualitas itu jadi satu dengan sains menurut Profesor? Ya. Oke, yang pertama bagaimana menghadapi tantangan itu ya. Terutama dalam konteks negara kita ya, khususnya berhadapan dengan penyempitan, karena memang ada kecenderungan, terutama di negeri kita ini, lagi-lagi paradoks. Saya menemukan banyak kaum muda seperti Circle Indonesia ini yang sangat bergairah membuka diri terhadap segala kemungkinan pengetahuan, tapi pada saat yang sama, tendensi yang sama kuatnya, kalau tidak menyebut mungkin lebih kuat, sama kuatnya persis terbalik gitu ya. Justru menjadi sangat kaku dan menjadi sangat harafiah, menjadi sangat tertutup dalam hal itu ya. Yang tendensinya hanya terus-menerus menghafal, taat gitu ya, dan merapatkan barisan. Nah, itu tendensi yang bagaimana ya, itu memang sama kuatnya. Bagaimana menghadapi hal seperti itu, sementara kita mungkin kalau kita yakin bahwa arahnya lebih ke estetik, itu tuh gimana ya, mau ke arah sana tuh gimana caranya. Kalau menurut saya ya bekerja sama saja, konkret, tidak mempersoalkan dogma atau apa, bekerja sama mewujudkan nilai bersama. Jadi yang tadi saya bilang keadilan, kasih sayang, kesetaraan, penghargaan terhadap membantu kelompok-kelompok yang tersisih dan sebagainya. Kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka yang berkecenderungan kaku dan ketat itu, saya kira pengalaman hidup itu bagaimanapun bisa mendobrak kekakuan itu ya. Bisa mendobrak kekakuan itu. Pengalaman hidup itu bagaimanapun seperti yang kita alami dalam persahabatan kita dengan orang dari ras yang lain, dari agama yang lain, suku yang lain. Biasanya kan sekurang-kurangnya waktu kanak-kanak kita biasanya dengan gampang bergaul dengan yang berbeda dan kita bisa menikmati persahabatan itu. Memang ketika kita sudah menjadi dewasa menjadi relatif lebih sulit karena sadar identitas itu. Tapi saya kira kesadaran identitas yang kaku seperti itu masih bisa ditembus dengan pengalaman-pengalaman persahabatan atau kerjasama yang menimbulkan pengalaman positif bersama. Terus kerjasama sih salah satu kiatnya.
tanpa mesti memperkarakan doktrin dan dogma itu. Yang kedua, saya kira kita juga belajar melihat keindahan dari mereka yang beragama lain itu. Karena biasanya kita berkutat di merasa paling benar sendiri, tapi mungkin kita bagus juga belajar melihat sisi indah dari agama-agama mereka. Saya misalnya terpesona pada image bahwa Tuhan itu bisa juga dibayangkan sebagai, dalam Hinduisme bisa dibayangkan sebagai penari. Itu saya selalu terpesona itu. Meskipun saya pribadi Katolik tentu saja, tapi saya terpesona pada image itu ya, Tuhan yang menari itu. Atau pada puisi dari Jalaluddin Rumi gitu. Puisi-puisi Jalaluddin Rumi itu memukau saya karena itu mendalam gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah ya. Apa salahnya kita mendapatkan inspirasi atau melihat keindahan dari berbagai agama atau ras atau budaya lain sih sebenarnya. Nah itu juga cara yang bisa ditempuh. Oke, lalu apakah suatu ketika spiritualitas dan sains bisa bertemu? Sedang dalam proses itu, Sandria. Sedang dalam proses bertemu. Nah, itu terutama kalau kita mengikuti tadi yang saya cerita neuroscientist dari jalur yang lebih non fisik, itu arahnya justru ke spiritualitas ya, perpaduan antara sains dan spiritualitas dalam arti yang luas tapi juga sekaligus yang lebih mendalam gitu. Jadi kalau kita mengikuti omongan-omongan atau pendapat-pendapat para neuroscientist tadi ya, seperti Mario Burger misalnya kayak gitu, atau Kelly dan sebagainya, itu sebetulnya arahnya, atau Dana Zohar misalnya kayak gitu, itu arahnya makin ke, memang bukan ke agama dalam arti institusi, tapi lebih ke spiritualitas ya. Spiritualitas itu artinya lebih ke pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kehidupan batin gitu, bukan pertama-tama institusinya. Dan itu sedang terjadi sih, dan saya kira prospeknya bahkan lebih besar menurut saya, jalur yang spiritual non fisik tadi, baik dari fisika kuantum maupun dari biologi molekuler, neuroscience, psikologi dan sebagainya. Sebenarnya arahnya lebih dekat ke situ. Gitu, Sandria. Baik, semoga menjawab Sis Sandria. Prof, ini ada penanya dari Pak Bramantio tentang Umberto Eco, ya. Dari seorang kardinal berubah menjadi ateis gara-gara dia mendalami estetika. Apakah estetika puncaknya juga sampai kepada fenomena fisikalitas? Oh, ya menarik. Tapi Umberto Eco not really atheist sebenarnya, dia punya jalur sendiri aja. Memang dia meneliti, memang dia seorang yang skeptik ya, ironik ya, dan dia membuat novel apa tuh namanya, The Name of the Rose ya. Dan di situ orangnya tipe-tipe yang sangat kritis aja gitu. Menarik sekali sih novel apa The Name of the Rose dari Umberto Eco itu, karena dia melukiskan hal-hal yang dia anggap konyol dalam kehidupan beragama. Antara lain misalnya di ceritanya itu kan di novel itu bagaimana terjadi peristiwa-peristiwa kriminal di suatu biara gitu. Di suatu biara kok setiap kali ada orang yang meninggal, terus ada seorang biarawan Fransiskan yang bertindak sebagai kayak ini detektif ya, meneliti sebenarnya apa sih yang terjadi, kok satu persatu bergelimpangan pada mati biarawan-biarawan itu. Paniknya ujung-ujungnya ditemukan bahwa itu ada kaitannya dengan perpustakaan.
perusahaan ada kaitannya dengan buku itu penyebabnya tuh. Sampai akhirnya ditemukan bahwa penyebabnya adalah suatu buku yang rupanya diam-diam suka dibaca oleh orang-orang yang sangat penasaran, dan buku itu beracun. Ternyata buku itu bukan buku apa-apa, buku humor gitu ya. Jadi karena kalau orang nanti kemudian mulai berhumor, dia diyakini akan menertawai Tuhan ya, akan menertawakan Tuhan gitu. Dan itu berbahaya sekali. Maka buku humor itu dikasih racun. Nah, itu tuh kekonyolan-kekonyolan dalam dunia agama yang dilukiskan oleh seorang yang ironis, Umberto Eco. Tapi pertanyaannya tadi menarik, apakah dia memang peneliti estetika seni abad pertengahan khususnya. Tapi apakah karena seni itu akhirnya juga kaitannya dengan artefak fisik gitu, apakah justru estetika itu bisa juga jatuh ke dalam tanda petik fisikalisme juga gitu ya? Karena seni itu selalu bentuk-bentuk fisik juga gitu ya. Apakah jatuh ke fisikalisme misalnya? Bisa sih, bisa. Cuma seni itu uniknya, seni itu selalu juga mengandung paradoks. Bentuknya memang bentuk fisik, entah itu patung, entah itu bunyi musik, entah itu huruf-huruf puitik atau novel, buku novel ya, itu fisik tapi yang mengartikulasikan yang persis yang non fisik. Paradoks dari estetika, dari seni adalah bahwa dia adalah permainan fisik, permainan bentuk fisik, entah kata, entah nada, entah apa, tapi fisik. Hanya ini permainan bentuk fisik dalam rangka mengartikulasikan yang non fisik justru. Paradoks dalam dunia estetika itu ya memang bisa eksesif tentu saja, seperti juga bagaimana harga lukisan-lukisan lukisan Picasso misalnya, atau lukisan siapa itu, wah bisa menjadi mahal sekali, itu ekses ya, menjadi kayak fetishisme, jadi kayak pemujaan benda yang menjadi berlebihan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat hotel yang dibikin oleh Damien Hirst, seniman kontemporer. Hotel yang ya memang spesifik, ada sentuhan-sentuhan karya-karya Damien Hirst gitu, yang seniman kontroversial sebenarnya. Tapi satu malam aja 100 juta, itu berapa kalau dirupiahkan? Satu malam 100 juta nginep di hotel itu. Semata-mata karena dia mengandalkan big name-nya dia gitu ya, Damien Hirst. Ya itu menjadi kekonyolan, itu menjadi semacam fisikalisme ya konyol sih sebenarnya, eksesif juga. Baik, terima kasih Bram. Baik, ini ada 2 penanya langsung, Prof, supaya waktu kita nanti cukup. Silakan ke Pak Hendrikus lebih dulu, dan nanti langsung disambung oleh Siswani. Terima kasih, Mas Dimas. Silakan, terima kasih, Prof. Bambang, atas penjelasannya malam ini. Sangat luar biasa penjelasan malam ini. Pertanyaan saya sederhana, Prof, tentang kesadaran religius dan spiritual seseorang. Itu apakah sesuatu yang imanen yang muncul dalam diri seseorang ketika seseorang lahir, atau merupakan suatu proses pembelajaran bisa dari keluarga atau dari masyarakat, sehingga kesadaran religius atau spiritual itu muncul. Lalu terkait dengan tadi konsep tentang mempersonalisasikan gambaran Tuhan, khususnya dalam agama Nasrani, disebut misal Allah Bapa, juga ada figur Yesus, itu kan sepertinya berpusat pada pria ya, pada androsentrik gitu ya, androsentrik. Tapi sementara kita juga punya figur sekarang Bunda Maria yang mungkin mengimbangi dari figur laki-laki Yesus atau Allah Bapa. Pertanyaan saya, apakah
maksudnya kesadaran religius itu sendiri itu sepertinya kalau dari perspektif filsafat tadi itu sepertinya menurut para filsuf yang Prof jelaskan tadi seperti ilusi dan sebagainya. Tetapi kesadaran religius itu bagaimanapun juga sesuatu yang esensial ya, Prof, karena berfungsi untuk mengatur dunia itu sendiri ya, biar tidak chaos gitu ya, mungkin tidak chaos dan ada suatu landasan moral gitu ya. Nah, tadi mungkin pertanyaan saya yang tadi, Prof, tentang kesadaran religius itu sendiri, apakah sesuatu yang imanen atau sesuatu yang karena proses pembelajaran? Ditangkap. Terima kasih, Prof. Bisa langsung ke Siswani? Ya. Bisa langsung ke pertanyaannya, Siswani. Ya, saya beri. Ini tadi saya ada tulis. Jadi pengertian Tuhan memang sayangnya menjadi semakin minim di kalangan manusia modern. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataannya. Padahal kalau kita belajar sejarah, pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Eropa setelah masyarakat Eropa mengenal kekristenan. Kalau di masyarakat tradisional, mungkin hal-hal yang berhubungan dengan roh justru masih karib dalam kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat tradisional masih sering bersentuhan dengan tradisi-tradisi yang bersentuhan dengan dunia roh. Misalnya pemberian sesajen, hal-hal mistis, dan lain sebagainya. Saya pikir hal ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya Alkitab dalam penerjemahan bahasa awam. Pengamat sejarah tahu bahwa penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa awam mengalami penentangan oleh para pemimpin agama pada abad pertengahan. Terjemahan bahasa Inggris yang terkenal pada abad ke-14 yaitu Wycliffe's Bible muncul tahun 1383. Wycliffe ini nasibnya menyedihkan, mengenaskan, dihukum secara mengerikan oleh para pemimpin agama saat itu. Biasanya memang orang baru mencari Tuhan jika tersudut oleh masalah atau kesulitan hidup. Terus komentar kedua saya mengenai agama rentan kekerasan. Disebutkan tadi perang salib terjadi, saya tadi cek ya, perang salib terjadi tahun 1095 sampai 1291. Saya pikir hal ini berhubungan juga dengan minimnya pengetahuan tentang Alkitab. Salah satunya karena keterbatasan bahasa. Cuma orang-orang tertentu yang bisa berbahasa Ibrani, Yunani, dan Latin di mana Alkitab banyak ditulis pada abad pertengahan. Padahal jika kita sungguh-sungguh mengamati Alkitab, Yesus tidak pernah menyetujui peperangan. Bahkan Yesus menolak untuk menjadi pemimpin perang, memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Roma saat itu. Dan sampai saat ini, memang sedihnya banyak orang yang mengaku Kristen atau Katolik mengikuti Yesus, tapi tidak pernah mempelajari Alkitab sungguh-sungguh, bahkan tidak pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Memang tentunya mengerti Alkitab diperlukan orang yang mempunyai karunia mengajar atau guru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Padahal salah satu tujuan menjadi Kristen atau pengikut Kristus adalah mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, dan 2 Petrus 3 17 sampai 18. Tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal yang sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Siswani dan Bung Hendrik. Silakan, Prof. Iya, oke. Jadi ini pertanyaan menarik juga, bahwa sebenarnya kesadaran religius itu gimana ya, imanen atau sebenarnya melalui proses pendidikan, interaksi sosial dan sebagainya, pengaruh lingkungan. Dua-duanya barangkali apa yang terus. Dalam arti begini, kalau dalam artian yang paling permukaan, umumnya kalau kesadaran religius itu dikaitkan dengan agama, umumnya orang mendapat beragama itu karena mewarisi saja dari orang tuanya, kebanyakan kan gitu. Jadi kalau orang tuanya Protestan, ya anak-anaknya pasti cenderungnya Protestan. Saya menjadi Katolik karena bahkan sebelum mengerti apapun mengenai Katolikan gitu, karena sejak lahir sudah dibaptis, semata-mata karena kedua orang tua saya Katolik. Jadi umumnya kan begitu. Jadi mereka yang Muslim juga kan kebanyakan dari keluarga-keluarga Muslim sebagai sesuatu yang diwarisi begitu saja. Dari sudut itu sih kesannya imanen ya. Tapi kalau
imanen dalam artian yang lebih dalam, bisa juga dalam arti begini, kalau alam semesta ini memang lebih dari sekedar yang fisik ya, tapi di dalamnya sebetulnya yang bekerja ini sebetulnya adalah sesuatu yang katakanlah rohani ya, suatu roh atau apalah disebutnya pendeknya yang bukan fisik gitu pada intinya. Nah maka atau gini, bahwa di balik yang bekerja antara lain di balik DNA kita, yang bekerja di balik DNA kita dan sebagainya itu sebetulnya pada ultimately pada level yang terdalam adalah informasi, dan informasi itu artinya idea itu pada akhirnya adalah akal budi, tapi pada akal budi dalam artian kosmik ya, produk kesadaran, kesadaran yang biasa kita sebut secara umum sebagai spiritual. Nah harusnya cikal bakal kesadaran spiritual harusnya sudah ada di dalam DNA kita mestinya gitu. Kalau benar seluruh alam semesta ini digerakkan oleh sesuatu yang sifatnya spiritual, maka harusnya benih-benih kesadaran spiritual itu sesuatu yang intrinsik sudah ada di dalam konstruksi kemanusiaan kita juga. Harusnya gitu ya. Jadi ini sebagainya memang mengandaikan, mengasumsikan bahwa di balik seluruh alam semesta ini mestinya ada sesuatu yang sifatnya spiritual. Nah kalau gitu maka harusnya ada sesuatu yang intrinsik di dalam kemanusiaan kita juga, benih ke arah pengetahuan mengenai yang ilahi itu. Tapi bagaimana benih itu berkembang? Nah ini peranan ini Pak Edikus, ini peranan lingkungan ya, peranan pendidikan, lingkungan dan sebagainya itu. Sejauh mana itu berkembang atau tidak berkembang? Di kalangan kaum ateis tadi ya, kalau lingkungannya memang seperti itu, lebih gampang untuk kemudian tidak menumbuhkan si benih itu, gitu ya. Tapi kalau lingkungannya memang religius, meskipun tidak otomatis begitu ya, karena banyak juga anak muda yang tidak puas dengan atmosfer religiusnya yang tadi penanya sebelumnya itu sebagai kaku gitu. Kalau atmosfer religiusnya kaku, justru malah lingkungan itu malah justru melahirkan sikap yang ateistik di kalangan anak muda. Dan sebaliknya, atmosfer yang sangat ateistik itu bisa juga menimbulkan sebenarnya kesadaran religius. Itu sangat tergantung pada dinamika. Suatu kali saya jadi ingat, suatu kali begini, saya tuh di Washington DC jalan-jalan, ada satu masa beberapa bulan saya tinggal di Washington DC, berjalan-jalan dengan seorang kawan researcher dari China. Dia tidak pernah tahu agama ya, China kan masyarakat komunis ya. Dia sejak kecil tidak pernah kenal agama atau apa gitu. Tapi dia belajar filsafat. Nah, kami punya hobi yang sama, suka motret-motret gitu ya. Jadi motret apapun yang dianggap artistik, yang dianggap misterius kayak gitu tuh ya, kami jalan berdua. Ya sampai suatu kali ada jalan-jalan itu, kemudian ada gereja ya stylenya semi barok gitu di situ tuh. Terus saya sebenarnya saya rada bosan dengan gereja barok ala Amerika, karena di Eropa gereja barok jauh lebih dahsyat gitu ya. Amerika itu seringkali kan apa ya, fake gitu kan ya, barok-barokan gitu ya, sehingga saya sebenarnya nggak terlalu terkesan gitu untuk motret-motret. Tapi si teman saya itu ngotot, saya pengen masuk situ, pengen lihat. Terus ya udahlah, sok aja masuk. Oke, ya
saya berlutut sebentar sambil mencoba menikmati gereja itu. Tapi memang untuk saya tidak ada sesuatu yang menarik untuk dipotret ya. Ya terus akhirnya saya keluar lagi. Tapi lama-lama kok orang itu nggak keluar-keluar gitu loh. Orang itu kenapa sih teman saya ini nggak keluar-keluar? Saya, Sikam, kenapa kamu jalan ayo? Sebentar kata dia. Nah, terus akhirnya dia keluar. Nah dia bilang, Bambang, saya ngalamin sesuatu yang aneh. Apa? Kenapa saya terharu ya? Loh, ya kayak gitu ya. Kenapa di dalam gereja itu saya terharu ya? Katanya gitu. Saya bilang, ya saya nggak tahu apa. Mungkin karena kamu tersentuh apa konstruksi gereja yang kayak gitu. Iya, tapi seperti lebih dari itu. Saya masih mencoba merumuskannya. Kenapa saya terharu? Bahkan saya seperti mau nangis, kata dia. Waduh, lebay sekali, saya pikir ya. Tapi lama-lama, ya dia terus banyak diamnya. Biasanya dia banyak celoteh, tapi sepanjang jalan tuh banyak diamnya. Lama-lama, saya menduga, jangan-jangan iya perjalanan batin dia atau apa, memang pada suatu ketika seperti menemukan ketersentuhan tertentu yang justru karena nggak pernah disirami kali ya. Karena di dunia komunis ya memang nggak ada agama. Tapi at a certain point tiba-tiba dia merasa mungkin seperti ada sesuatu di balik kehidupan ini atau apalah dia. Pokoknya ke semacam ketersentuhan tertentu. Dalam obrolan-obrolan selanjutnya itu tuh bergema juga, beresonansi juga pengalaman itu sama dia tuh. Nah, itu jadi terbalik itu. Dari suasana yang sangat ateistik, tidak mengenal agama, malah pada satu titik kok seperti tersapa, entahlah. Itu kan sangat, dinamikanya sangat personal ya. Jadi saya nggak tahu tuh. Nah, maka itu juga ada kaitannya dengan imaji, apa namanya, yang kelaki-lakian gitu ya. Androsentris tadi, tapi juga di dalam kekristenan ada juga figur Bunda Maria yang seperti mengimbangi gitu. Ya sebenarnya figur-figur itu lepas dari apakah itu faktual atau tidak faktual gitu, karena kan banyak dipercakapkan siapa sesungguhnya Maria dalam dunia ilmiah, makin banyak dibongkar-bongkar siapa sesungguhnya Yesus dan sebagainya. Lepas dari segala kontroversi itu, memang dalam penghayatan keberimanan kita, saya kira memang dibutuhkan sih tetap ya figur-figur, asal sadar bahwa kehidupan spiritual jauh lebih luas daripada apa figur-figur itu gitu ya. Tapi bahwa kita membutuhkan figur-figur tersebut gitu. Itu saya kira penting karena itu yang membuat kehidupan penghayatan keberimanan kita menjadi lebih konkret ya. Menjadi lebih konkret, lebih terasa kayak gitu. Karena saya sendiri mengalami ya, orang yang berkecimpung di dunia filsafat kayak saya itu bisa mempersoalkan Tuhan sedemikian sampai lama-lama Tuhan itu jadi kayak Tuhan kertas aja gitu ya. Tuhan kertas yang kosong, yang abstrak, yang konseptual gitu ya. Tapi sebenarnya tidak bisa tidak nyambung dengan kehidupan konkret yang kita alami sehari-hari itu. Itu juga ekses ya kalau orang belajar filsafat berakrobat konseptual terus gitu ya. Tapi akhirnya bukan sesuatu yang menyentuh diri kita bisa itu. Maka figur-figur seperti itu selalu perlu ya sebenarnya untuk level penghayatan saya merasa selalu perlu. Nah untuk Pendeta Fani, ya bisa sih orang berbagai ekses konflik dan sebagainya itu diakibatkan oleh kurangnya orang memahami kitab suci. Di era-era itu memang, apalagi di era perang salib, memang kitab suci juga belum banyak dicetak untuk khalayak umum sih masalahnya gitu. Mesin cetak yang mencetak kitab suci itu yang kemudian menyebarluaskannya kan baru-baru di abad 16, abad 16-an gitu pada level populis gitu ya.
Itu pun kemudian ada banyak versinya seperti Anda bilang juga. Ada banyak versinya. Nanti Henry ke-8 juga membuat versi sendiri dan kayak gitu-gitu ya. Belum lagi gereja Katolik sendiri membuat versi-versi yang disensor dan sebagainya. Susahnya juga itu problemnya berkaitan dengan kitab suci itu. Ya, kitab suci itu kan banyak ininya ya, banyak unsur intervensi berbagai kepentingannya itu juga di dalam perjalanan sejarahnya itu kan ya. Banyak intervensi juga misalnya. Dan itu membuat kita juga harus cukup waspada terhadap apa sih yang sesungguhnya inti itu di balik segala cerita dan ayat-ayat itu gitu. Dalam hal itu buku-buku seperti yang ditulis oleh Karen Armstrong dan sebagainya itu ada gunanya sih, kajian-kajian kritis atas itu yang memaksa kita untuk melihat sebenarnya pada akhirnya yang inti itu apa ya, warta yang inti yang lebih dalamnya itu apa. Kalau dilihat dari sudut situ, ya kalau orang tidak tahu apa yang inti di dalam kehidupan beragamanya, ya memang bisa rentan menjadi eksesif ke segala arah. Itu sih. Terima kasih, saya kira sudah jam 9. Terima kasih Prof atas jawabannya, dan kita tiba pada dua penanya terakhir nih tampaknya Prof. Mohon maaf atas keterbatasan waktu ya teman-teman sekalian yang ingin bertanya, tetapi karena ya keterbatasan yang kita miliki. Bisa langsung ke Bung Wadio Pasaribu dan Mas Nurudin yang ada di Jogja. Monggo Mas. Bung Wadio. Terima kasih Mas Dimas dan Prof Bambang yang saya hormati. Saya menanggapin saja. Pertama-tama saya tergerak ingin mengomentarin Freud gitu. Saya merasa Freud ini memang sudah punya kecurigaan yang negatif terhadap agama. Padahal kan orang berdoa itu belum tentu neurosis ya. Banyak orang berdoa itu khusyuk dan tenang gitu. Ada juga memang yang gangguan gitu. Jadi saya rasa dugaan dia itu akan terjebak pada sirkularitas. Jadi mana yang duluan gejala neurosis atau agama. Nah, tentang ini saya teringat akan Soren Kierkegaard dalam The Concept of Anxiety. Itu selalu menjadi satu keyakinan bagi saya bahwa ketentraman jiwa itu, kestabilan tercapai dalam bahasa dia itu to be oneself alone before God is the true existence of human being. Ya. Dalam Fear and Trembling juga itu. Bagaimana kita merasa tentram, tidak membutuhkan pengakuan-pengakuan atau anjuran lain, tetapi kita bisa mencapai suatu eksistensi. Nah, yang terakhir, saya tetap yakin bahwa agama itu memiliki dampak positif, meskipun banyak hal yang lain. Tadi Prof menyinggung mengenai hal-hal buruk yang bermunculan itu dari mana. Nah, bagi saya itu adalah karakter. Bagi saya itu adalah karakter, karena yang namanya radikalisme yang muncul menjadi terorisme, saya yakin itu adalah ekstrim ideologis politis. Karena kita bisa melihat Baader-Meinhof juga di Jerman itu berteriak atas nama keadilan, tapi akarnya itu adalah rasa iri. Tidak puas, seperti juga terorisme yang bernafaskan atau memakai simbol agama. Tetap saya yakin agama itu seperti kata Durkheim adalah pengetahuan mula-mula pertama. Dan dia ritus yang memelihara. Nah, di Indonesia saya yakin masalah ini menjadi menggelembung itu sebenarnya karena politik. Tapi dilihat dalam senja ini tentu berjalan makin baik. Sejak kita pertama mampu merumuskan Pancasila, itu pegangan yang baik. Nama Abdullah Ahmad bin Naim yang ada di Sudan, yang merupakan murid dari Muhammad Toha. Ini juga satu perjuangan yang baik dari kelompok Islam yang menawarkan suatu reformasi, suatu pandangan tentang agama di situ, tentang pandangan yang baru. Saya pikir ini akan mirip seperti yang terjadi dalam reformasi gereja, bukan berbicara mengenai eksesnya, tetapi memang akan selalu ada perjumpaan, akan satu perjumpaan. Nah, terakhir saya menutup dengan suatu kutipan dari René Girard yang berkata
bahwa sejarah itu bergerak hanya menunjukkan serangkaian kegagalan manusia yang selalu diimbangi Tuhan dengan upaya baru yang Dia ciptakan hanya untuk menunjukkan who He really is, siapa Dia yang sebenarnya. Saya tetap yakin jangan berhenti beragama dan jangan berhenti beragama yang baik. Terima kasih. Ya, Ya, terima silakan Mas kasih. Nurudin. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Pertanyaan saya singkat-singkat aja Prof. Yang pertama saya penasaran Prof, kalau di neuroscience kan sudah ada upaya-upaya subversif ya Prof, dari ilmuwan-ilmuwan tadi yang keluar dari kerangka materialis. Kalau saya penasaran Prof, kalau di fisika kuantum tuh apakah ada yang justru masih kekeh dengan materialismenya kalau di dalam fisika kuantum? Tadi kayaknya fisika kuantum banyak yang nyeleneh. Kalau yang masih kekeh dengan materialisme apa ada? Yang kedua Prof, ini tentang Daniel Dennett. Saya baca Daniel Dennett itu dia menarik ya, bahwa dia menganggap agama bukan kebenaran, tapi dia menganggap agama itu bagian dari kehidupannya. Jadi dia katanya, ya saya nggak Pak, saya justru senang ke gereja, saya merayakan Natal, anak saya masukkan ke sekolah minggu supaya baca Bible, supaya mendengarkan musik-musik rohani, dan saya sendiri menikmati musik rohani, itu bagian dari hidup saya, tapi agama bukan kebenaran. Jadi apakah, saya nggak tahu Prof, apakah itu kompleksitas dari diri manusia sendiri atau tadi dia mengalami keterbelahan, mungkin bisa ditanggapi Prof. Terima kasih. Ya, ya terima kasih. Bung Wadio. Yang pertama itu, ya kritik atas Freud tentu saja betul sih. Mana yang duluan neurosis terus mengakibatkan agama atau agama yang melahirkan neurosis itu, tapi sebetulnya dalam banyak hal itu sudah dipatahkan oleh muridnya sendiri kan, oleh Carl Gustav Jung. Kalau Freud bilang penyebab neurosis itu agama, Carl Gustav Jung justru sebaliknya, agama itu adalah terapi untuk neurosis, jadi justru kebalikannya gitu. Dan yang akhirnya menyebabkan hubungan mereka retak ya antara guru dan murid itu, antara Freud dan Jung. Dan ujung-ujungnya sebenarnya kalau di dunia sains yang lebih berpeluang untuk dikembangkan dan faktanya makin berkembang adalah gagasan yang Carl Gustav Jung sih sebenarnya, bahwa religiusitas atau spiritualitas itu ada kaitannya dengan ketaksadaran kolektif dan sebagainya, dengan intuisi dan sebagainya. Oke, tapi tadi dari Kierkegaard bahwa dia meyakini ketentraman batin yang sejati itu ketika kita sendirian langsung berhadapan dengan Tuhan ya. Nah itu memang menarik, tapi Kierkegaard itu sampai ke situ lewat pergumulan yang panjang juga kan? Lewat pergumulan yang panjang juga yang kemudian dia sistematisasi sebetulnya menjadi 3 tahapan kehidupan. Nah di situ istilah estetis itu agak buruk, agak peoratif. Jadi kalau bagi Kierkegaard kan tahap yang pertama itu tahap estetis ketika orang menikmati saja kayak kumbang menikmati madu, bunga-bungaan gitu. Sekedar menikmati saja kehidupan ini mensel kayak Don Juan gitu, kayak playboy gitu ya, estetis. Tapi tahap yang sedikit lebih tinggi itu tahap etis katanya, seperti Socrates, bahkan berani berkorban, untuk nilai-nilai yang diidealkannya gitu. Tapi tahap tertinggi ada tahap religius untuk dia tuh. Tahap religius itu seperti Abraham yang disuruh berpindah ke suatu tempat yang sebenarnya tidak pernah diketahui, akhirnya dipatuhi saja gitu. Meskipun dia nggak ngerti ini disuruh kemana saya itu gitu. Ya kehidupan religius adalah semacam lompatan kualitatif, lompatan yang menuntut keberanian
iman sebetulnya, yang dia sebut Knight of Faith itu ya. Apa namanya? Ya, semacam kepahlawanan, meloncat ke dalam sesuatu yang tidak sepenuhnya kita ketahui. Ada hubungan trust yang luar biasa. Nah, trust macam itu pada akhirnya memang sesuatu yang personal. Pada Kierkegaard pun begitu, sesuatu yang personal. Nah, masalahnya itu kalau orang hanya beragama hanya pada level formalistik gitu ya, berhenti pada rumusan-rumusan kayak gitu-gitu. Biasa yang itu tidak menyentuh problem persoalan-persoalan pengalaman yang sangat pribadi gitu. Yang saya maksud, orang hanya hafal petanya tapi tidak menjalaninya, itu maksudnya. Nah, orang kayak Kierkegaard itu sebetulnya ya bergumul sampai ke situ karena pergumulan. Lalu ya agama tidak sepenuhnya, ekses negatif dari agama itu Anda bilang lebih karena kepentingan ideologis, politis, bisa juga karakter orangnya dan sebagainya. Tapi sebetulnya selalu hari-hari ini tuh muncul juga isyarat-isyarat mengembalikan itu pada inspirasi-inspirasi yang jauh lebih positif ya, tendensi-tendensi reformatif katakanlah begitu. Dan kalaupun sekarang tampaknya kalaupun tidak muncul itu, ya Anda kutip Girard, ya Tuhan akan memberi imbangan lagi dengan caranya sendiri gitu. Semoga, amin. Gitu. Lalu Mas Nuruddin, ya apakah di orang-orang yang menggumuli fisika kuantum ada juga ya yang fisikalistik? Yang masih cenderung fisikalistik sebenarnya jalurnya Einstein, jalurnya relativitas, karena bagaimanapun buat dia gagasan-gagasan fisika kuantum itu apa ya, kayak superposisi dan sebagainya, itu kan sulit sekali dimengerti ya. Bahwa akhirnya materi sama dengan kelanjutan dari itu, materi massa sama dengan energi itu ketika dilanjutkan menjadi ketidaktentuan dan sebagainya itu, saya belum menemukan, kecuali saya pelajari lagi itu, mesti saya cari lagi ya, karena kebanyakan yang saya lihat memang yang non fisikal sih, mesti dicari lagi Mas Nurin. Tapi Dennett ini memang fenomen aneh, Daniel Dennett ini, karena sebetulnya kerangka berpikirnya pun sebetulnya tuh apa ya, ada kecenderungan untuk masih melihat hal yang psikis gitu kan ya, hal yang pentingnya hal yang psikis sebenarnya Daniel Dennett itu, hanya bahwa yang psikis itu bagaimanapun untuk dia adalah produk dari evolusi belaka gitu ya. Evolusi itu sandaran dia tuh masalahnya evolusi, dan bahwa evolusi itu pada akhirnya melahirkan kebutuhan juga, kebutuhan estetis, kebutuhan kayak gitu ya, kebutuhan akan ritual segala macam sebagai bagian dari kehidupan sih ya. Oke aja, itu dinikmati aja, itu udah bagian dari perkembangan evolusi gitu loh. Tapi bahwa itu menunjukkan ada Tuhan atau tidak, wah itu mau urusan yang lain. Gitu. Hidup banyak ritualnya, ya nikmati sebagai ritual. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira saya sendiri masih percaya bahwa kehidupan spiritual adalah sesuatu yang paling mendasar sebetulnya. Sebagaimana kehidupan batin kita adalah yang paling intim dalam kehidupan kita, gitu ya. Dimensi batin kita adalah yang paling dekat dan paling intim. Maka sama, kehidupan spiritual itu sama mendasarnya dengan mendasar kehidupan batin kita. Dan
Saya percaya prinsip yang paling mendasar yang mengelola seluruh semesta ini, saya kira adalah sesuatu yang apapun disebutnya itu sesuatu yang sangat positif, dan dalam bahasa yang juga universal, sesuatu yang positif itu sebenarnya adalah kasih sayang dalam aneka dimensinya. Kalau kita pegang itu aja, saya kira ya beragama akan jadi selalu indah. Baik, terima kasih dan mohon maaf sih ada yang terlukai, siapa tahu tanpa sadar. Ada yang tergoncang-goncang, mohon maaf, semoga